باشیم. از این به بعد کفن جای جام بر تن ماست. قسم به خون تو قتل ترامپ گردن ماست. Siapa yang menabur angin, ia juga yang akan menabur badai. Amerika dan Israel kali ini harus menghadapi kemarahan besar para pejabat tinggi Iran. Pasalnya mereka sempat mengeluarkan peringatan untuk membunuh Netanyahu dan Donald Trump. Sayembara tersebut bermula setelah Donald Trump memberikan pernyataan meremehkan dan merendahkan bangsa Iran. Trump menganggap tangisan warga Iran dalam momen pemakaman sebagai air mata kepalsuan. Sontak kejadian itu membuat jutaan warga Iran menjadi berang dan melampiaskan kemarahan pada foto Donald Trump. Pada saat yang sama, Iran diisukan sedang melakukan pengembangan senjata rahasia dan dapat mengguncang kawasan. Bocoran tersebut disampaikan oleh rekannya sendiri, Rusia. Di sisi yang lain, ketika konflik semakin berkepanjangan, sekutu-sekutu Iran dikabarkan akan berencana akan turun ke lapangan. Isu ini semakin menguat manakala Rusia dikabarkan sedang melakukan pengiriman 20 jet tempurnya ke wilayah Iran. Tak hanya Rusia, Korea Utara juga dikabarkan sedang menjalin kesepakatan. Melihat kondisi yang terjadi, akankah momen ini berubah menjadi ketegangan di kawasan? Cetak Gol coba merangkum, Iran beri pelajaran pedih ke Israel AS sebagai berikut. Rencana besar Iran bunuh Donald Trump dan Netanyahu. Jangan bermain api jika tak siap menghadapi panasnya. Sepertinya inilah peringatan yang tepat untuk Amerika dan Israel hari ini. Sebuah kabar mengejutkan datang dari kalangan ulama senior Iran dikabarkan sedang menyerukan pembunuhan terhadap Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Seruan ini sendiri muncul di tengah momen-momen negosiasi perdamaian antara Amerika dan Iran. Pernyataan itu sendiri memuat 10 poin penting dan salah satunya berbunyi bahwa Presiden Amerika yang kriminal dan Perdana Menteri rezim Zionis yang jahat adalah kewajiban agama. Pembunuhan terhadap kedua pemimpin tersebut yang mereka sebut sebagai mahdur Adam atau pantas dihukum mati tidak boleh diabaikan dalam keadaan apapun. Pernyataan ini menyoroti betapa besarnya keinginan Iran untuk membalaskan dendam kematian pemimpin tertinggi mereka, Ali Khamenei. Tak hanya mengecam akan membalaskan dendam Ali Khamenei, kalangan ulama Iran juga menegaskan bahwa mereka akan mengirimkan para penjahat perang itu ke neraka. Merupakan kewajiban bagi setiap orang yang berkewajiban dan mendapatkan akses kepada para penjahat ini untuk mengirim mereka ke neraka. Seruan untuk membunuh Donald Trump dan Netanyahu ini menggema di mana-mana, terutama ketika proses pemakaman Ali Khamenei. Momen tersebut tidak hanya menjadi ajang suasana duka, melainkan juga seruan balas dendam. Seruan tersebut dilakukan dengan cara mengibarkan bendera 3 warna Iran dan bendera merah yang melambangkan balas dendam. Sambil membawa foto Ali Khamenei, jutaan warga Iran meneriakan slogan "Mati untuk Amerika" dan "Mati untuk Israel". Dari hari ini kain kafan adalah pakaian kami. Demi darahmu kami bersumpah bahwa membunuh Trump adalah tanggung jawab kami. Kenapa manusia paling biadab di dunia itu masih hidup? Dunia sudah bukan lagi tempat yang aman bagi Trump. Mengapa kita tidak boleh membunuh orang yang telah membunuh imam kita? Jika kita tidak melakukannya, itu adalah sebuah kehinaan, ujar Muhammad Rasouli, salah satu peserta yang hadir dalam prosesi makam tersebut. Tak cukup dengan seruan, luapan emosi terhadap para pelaku kejahatan perang tersebut juga terjadi pada foto Donald Trump. Dilansir dari kantor berita Tasnim, jutaan warga Israel memadati jalanan dan meluapkan emosi dengan melempar batu ke wajah Donald Trump. Menurut perkiraan ada sekitar 15 hingga 20 juta orang yang memadati proses pemakaman tersebut.
Tak hanya itu, massa juga membentang spanduk dengan tulisan "We won't let you go" atau dalam bahasa Indonesia diartikan "kami tidak akan membiarkanmu lolos". Aksi kemarahan itu semakin memuncak manakala Donald Trump seolah-olah meremehkan warga Iran. Trump menyebutkan bahwa mereka dapat menghabisi seluruh petinggi Iran yang hadir dalam upaya pemakaman Ali Khamenei. Pernyataan provokatif Trump tersebut menunjukkan kesombongan bahwa AS dapat dengan mudah menghancurkan Iran. AS juga dikabarkan sempat meremehkan dan memandang rendah warga yang hadir dalam pemakaman tersebut. Ia menyebutkan bahwa warga yang hadir dan menangis dalam momen tersebut sebagai air mata palsu. Mungkin saja tidak tulus, ujar Trump. Pernyataan meremehkan dan memandang rendah menyulut kemarahan warga Iran. Mereka melihat bahwa sikap arogan Amerika ini sebagai bentuk kesombongan. Apalagi tak sekali dua kali mereka melakukan tindakan yang seperti ini. Bahkan sejak masa-masa awal berkonflik, Amerika kerap meremehkan Iran. Mereka merasa dapat dengan mudah memenangkan peperangan tersebut. Namun Amerika harus menanggung kerugian akibat menganggap rendah negara tersebut. Beberapa kali AS dan Israel menghadapi pukulan keras karena salah langkah. Nampaknya lagi-lagi Amerika Serikat tidak mempertimbangkan balasan yang akan diberikan oleh Iran. Memberi pelajaran pedih, Iran siapkan serangan balasan. Suara-suara balas dendam diteriakan oleh warga Iran terhadap Trump. Pada tataran pengambilan kebijakan, aksi balas dendam ini nampaknya mulai direalisasikan dalam bidang ekonomi dan politik. Pada sektor ekonomi, Iran dikabarkan mulai memberlakukan kebijakan tarif terhadap Selat Hormuz. Tarif layanan akan dikenakan bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dan memastikan negara-negara sahabat menerima perlakuan khusus. Kami pasti akan mempertimbangkan perlakuan khusus untuk negara-negara yang bersahabat dengan kami dan secara khusus mendukung kami selama masa-masa sulit, ujar Dubes Iran untuk China, Abdul Reza Rahmani Fazli. Iran's ambassador to China has said the country will charge service fees for ships transiting the Strait of Hormuz, while insisting the charges would not amount to a toll. Speaking at the World Peace Forum in Beijing, Ambassador Abdul Reza Rahmani Fazli said Iran and Oman were working on new arrangements for the vital waterway. Jika kebijakan ini diberlakukan, maka secara tidak langsung Amerika sedang dikucilkan. Negara paman Sam tersebut tidak lagi dipandang sebagai negara yang dapat mempengaruhi kebijakan kawasan. Tindakan ini dapat dianggap sebagai aksi balas dendam yang cerdik. Pasalnya, secara tidak langsung Amerika pasti merasakan dampak dari kebijakan yang diberlakukan. Pada sektor politik, Iran juga dikabarkan berencana melakukan pembalasan. Hal ini dilihat dari masifnya persediaan rudal dan cadangan alutsista yang mereka miliki. Kekuatan laut IRGC dikabarkan masih memiliki stok ranjau mencapai 5.000 hingga 6.000 unit. Tak hanya itu, IRGC juga diperkuat dengan kehadiran beberapa alutsista lain seperti kapal cepat IRGC Navy, kapal selam Kilo, kapal selam mini Godir, hingga rudal presisi. Kekuatan lain dari Iran adalah rudal dan drone. Iran memiliki beberapa jenis rudal jelajah seperti rudal Nur dan Qadir. Rudal tersebut dikabarkan memiliki jangkauan 200 hingga 300 km. Iran juga diduga masih memiliki rudal anti kapal seperti Godir 380 yang memiliki jangkauan hingga 1000 km. Dari beberapa nama tadi, Iran juga masih memiliki rudal balistik Holich Fars, Hormuz 2, Fateh 110 Family, drone Shahid Type hingga drone pengintai. Menurut kabar yang beredar, rudal-rudal tersebut bahkan berjumlah ribuan dan disimpan rapi di kota bawah tanah mereka. Sebuah angka yang mengejutkan. Mengingat Amerika dan Israel sempat melakukan serangan ke pusat-pusat militer Iran. Nampaknya Amerika dan Israel kembali harus menelan kekecewaan karena serangan yang dilakukan tidak mampu memusnahkan stok alutsista Iran.
Seolah tak puas dengan senjata yang dimiliki, Iran juga diisukan sedang menyiapkan persenjataan baru. Isu tersebut berdasarkan laporan Rusia yang menyebutkan bahwa negeri para mullah itu sedang mengembangkan persenjataan baru. Bahkan senjata tersebut mampu mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Memang kebenaran berita tersebut belum sepenuhnya bisa dipastikan. Apalagi senjata tersebut berstatus sebagai senjata rahasia yang masih dalam tahap pengembangan. Meskipun belum bisa dipastikan kebenarannya, menurut beberapa pihak bahwa senjata yang dikembangkan tersebut adalah senjata termonuklir. Конечно, в этом смысле показал свою силу, и теперь вокруг этого и идут разговоры, и достигаются договоренности о том, каким образом этот пролив будет дальше функционировать. Думаю, что у Ирана есть в запасе еще. Sebenarnya belum ada kepastian bahwa Iran sendiri belum memiliki atau menguji senjata termonuklir. Laporan resmi yang sudah keluar berkaitan dengan kepemilikan uranium diperkaya Iran sebesar 60% dan mendekati 90%. Stok rudal dan persenjataan Iran ini menunjukkan bahwa mereka dapat dengan mudah melakukan serangan balasan. Tak hanya memiliki cadangan persenjataan yang mumpuni, Amerika dan Israel juga akan menghadapi sekutu Iran jika peperangan kembali terjadi. Dapatkan paket bundling 3 pieces celana pendek pria super nyaman yang lagi turun harga. Cek linknya buat dapetin harga promo. Sekutu Iran turun gunung membantu Iran. Baru-baru ini saja negara sekutu Iran, Rusia, melakukan produksi terhadap 20 unit jet tempur Su-35 yang dipesan Iran. Pemesanan pesawat ini menunjukkan bagaimana Iran mulai modernisasi angkatan udaranya. Apalagi secara militer Iran masih mengandalkan jet tempur lawas sisa perang dingin. Pesawat-pesawat tersebut dikabarkan akan siap dikirimkan ke Teheran dan digunakan. Namun jet-jet tempur ini patutlah menjadi bahan perhitungan. Jet tempur Su-35 ini merupakan pesawat tempur generasi 4 yang memiliki radius mencapai 1.600 km. Pesawat-pesawat jet tempur itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa Rusia memiliki hubungan erat dengan Iran. Tak hanya Rusia, negara lain yang kerap membela Iran adalah Korea Utara. Ketiga negara ini memang sering membuat Amerika dan sekutu ketar-ketir. Misalnya baru-baru ini ketiga negara tersebut dikabarkan terlibat dalam aktivitas ekonomi di belakang Amerika. Aktivitas di belakang yang dimaksud adalah berkaitan dengan pengelolaan uang kripto yang mereka miliki. Menurut laporan diperkirakan dana yang dikelola mencapai 1.800 triliun rupiah. Tak hanya dalam perihal ikatan ekonomi, negara-negara tersebut tak segan-segan akan turun tangan terhadap konfliknya dengan Amerika. Hal inilah yang membuat solidaritas antar negara penentang AS dan sekutu terjalin erat. Kadang-kadang dukungan yang diberikan pun tidak dalam bentuk persenjataan, melainkan keringanan kebijakan. Hal-hal inilah yang membuat konflik Amerika dengan Iran sangat sulit untuk diselesaikan. Selain karena cadangan persenjataan, melainkan juga karena luasnya dukungan yang diberikan. Sepatu lari dari Spotek ini punya desain yang sangat fashionable, cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Iran beri pelajaran pedih ke Israel AS. Akankah stok dan persediaan persenjataan Iran ini membuat Amerika kapok mencari ulah? Atau justru malah berakhir sebaliknya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.